Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman, selamat pagi. Karena ini videonya lagi di pagi hari teman-teman, sekitar jam 5 pagi aku mau beli pecel puli teman-teman. Ini aku lagi di rumah ibu mertua aku di Kecamatan Andong, Boyolali teman-teman semuanya. Jadi aku itu setiap kesini pasti berusaha untuk bisa makan pecel puli di sini teman-teman semuanya, karena menurutku ini adalah pecel puli yang paling enak teman-teman. Itu lokasinya ada di deket Pasar Kacangan Andong Boyolali teman-teman semuanya. Aku itu kalau datang harus pagi-pagi seperti ini, karena kalau aku datangnya sudah sekitar jam 6 pagi aku sudah pasti enggak kebagian teman-teman semuanya, karena menurutku ini adalah pecel puli yang rasanya paling mantap gitu teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, aku sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya yang masih setia menyaksikan video aku ucapin terima kasih teman-teman semuanya. Aku doakan teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan barangkali teman-teman semuanya ada yang baru pertama menyaksikan video aku ini, salam kenal online ya teman-teman dengan channel aku Berkah Dapur Bunda. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video selanjutnya teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Nah teman-teman semuanya, agenda pada hari itu ya teman-teman, aku itu lagi mau ke acara pengajian pamitan calon jamaah haji teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah ibu mertua aku tahun ini ya teman-teman, insya Allah sekitar tanggal 5 atau 6 Juni ibu mertua aku akan berangkat menunaikan ibadah haji alhamdulillah. Dan hari ini ibu mertua aku beserta satu rombongannya mengadakan acara pengajian dan tasyakuran beserta pamitan untuk keberangkatan ibadah haji gitu teman-teman semuanya. Dan ini alhamdulillah kita sudah sampai gedung haji di Kabupaten Boyolali di Kecamatan Andong gitu. Ini lokasinya sih nggak jauh dari rumah ibu mertua aku teman-teman, sekitar 3-4 km dari rumah ibu mertua aku. Nah teman-teman semuanya, berkaitan ini di video kali ini aku mau bercerita terkait dengan pernikahan gitu ya teman-teman semuanya, karena kebetulan di video ini aku tuh lagi bareng-bareng sama keluarga besar dari ibu mertua aku teman-teman. Jadi nggak cuman kakak ipar, adik ipar enggak ya, tapi keluarga besar dari ibu mertua aku. Nah berkaitan dengan pernikahan ya teman-teman semuanya, yang barangkali saat ini sedang menimbang-nimbang atau mempertimbangkan mau menikah gitu ya, atau saat ini sudah menikah. Memang menikah itu adalah harapannya sekali seumur hidup, pastinya harapan semua orang ya teman-teman. Jadi memang harus banyak hal yang betul-betul dipersiapkan gitu, terlebih untuk teman-teman semua yang barangkali mau memutuskan untuk menikah gitu ya teman-teman. Karena menikah itu adalah tidak hanya menyatukan dua insan saja, akan tetapi menikah itu menyatukan dua keluarga besar teman-teman. Jadi memang banyak hal betul yang perlu dipersiapkan dari diri sendiri dulu terutama. Nah ada beberapa hal tuh teman-teman semuanya yang perlu dipersiapkan ketika mau mengambil keputusan untuk menikah ya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman selama ini coba kenali atau pahami bagaimana cara berkomunikasi calon pasangan atau bagaimana cara komunikasi pasangannya teman-teman. Dan cara komunikasi pasangan ini berkaitan erat dengan bagaimana pengambilan keputusan ketika ada suatu hal yang harus diputuskan bersama, atau bagaimana penyelesaian masalah apabila ada sebuah permasalahan yang terjadi di antara keduanya atau pasangan. Itu perlu banget
banget dikenali teman-teman. Apakah ketika ada permasalahan, dalam pemecahan masalahnya itu bisa dikomunikasikan bersama, kemudian diambil kesepakatan bersama, atau hanya satu pihak saja yang kemudian harus menyelesaikan masalah, atau betul-betul vakum dua-duanya gitu. Jadi permasalahan itu dianggap tidak ada dan sudah selesai begitu aja tanpa ada pembicaraan yang lebih lanjut, dan itu nggak baik banget kan teman-teman semuanya. Jadi mulai dari pertama adalah bagaimana cara komunikasi, pahami komunikasi karena itu berkaitan erat dengan bagaimana pemecahan masalah ke depan gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah coba kenalin dulu bagaimana pemahaman tentang kewajiban pernikahan nih teman-teman semuanya. Karena kita pernah dengar ya akhir-akhir ini ada kasus-kasus meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dan diharapkan jangan sampai terjadi dalam bahtera rumah tangganya teman-teman. Jadi memang harus ada komunikasi tentang pemahaman tentang kewajiban pernikahan. Jadi laki-laki tanggung jawabnya seperti apa, perempuan tanggung jawabnya seperti apa, kemudian ada hak masing-masing itu seperti apa. Itu betul-betul perlu gamblang komunikasi sedari dini. Dan selanjutnya adalah bagaimana lagi-lagi memang adanya komunikasi teman-teman. Komunikasi untuk kesiapan finansial itu seperti apa. Ini bukan tentang materialistis ya dikomunikasikan di awal, tapi ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi kita semacam ada tameng duluan jika nanti ke depan ada permasalahan perihal itu, sudah ada diskusi gitu. Jadi enggak kaget nanti problem solvingnya itu harus seperti apa gitu. Dan selanjutnya kita harus paham juga bahwa bagaimana komunikasi tentang agama atau kebudayaan ya teman-teman. Seperti misalkan aku ini alhamdulillah besarnya di daerah Sragen gitu, suami aku Boyolali, jadi kurang lebih kami memiliki budaya yang nggak jauh beda gitu teman-teman. Tapi dengan keluargaku yang di Pati kan berbeda. Mungkin teman-teman bisa ada komunikasi sedari awal bagaimana perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Dan teman-teman semuanya, dalam pernikahan itu pasti kita akan menemukan permasalahan, kita akan melewati satu fase konflik, ketidaksamaan pendapat, itu pasti teman-teman, karena nggak akan ada pernikahan itu yang mulus saja, itu nggak ada. Jadi memang sedari dini harus betul-betul kita kenali, harus betul-betul belajar bagaimana komunikasi yang tepat gitu teman-teman. Dan salah satu hal yang paling penting adalah kita bisa memahami bahasa kasih pasangannya kita itu seperti apa gitu. Jadi bahasa kasih ada yang senangnya digombalin, ada yang senangnya diperhatiin dengan diladenin, ada yang senangnya itu dengan touch atau sentuhan gitu ya teman-teman. Dan terkait pernikahan, menyatukan keluarga besar memang butuh yang namanya kemampuan penyesuaian diri, kemampuan kontrol emosi, dan kemampuan bisa menerima perbedaan antar keluarga besar teman-teman. Jadi dalam pernikahan kita bisa berjalan insya Allah lebih tangguh, insya Allah lebih romantis dengan keluarga besar, insya Allah bisa menjalin silaturahmi dengan banyak keluarga besar dari masing-masing pasangan gitu teman-teman. Dan pasti itu bukan hal yang sifatnya sulapan, bukan artinya kita langsung bisa, enggak ya, tapi memang bagaimana proses kita bisa penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang berbeda teman-teman semuanya. Ya teman-teman, itulah ya teman-teman, kira-kira memang menikah itu bukan berarti keluar dari masalah kemudian tidak ada masalah, itu bukan, tapi menikah itu adalah proses belajar semakin dewasa, karena kita akan belajar menerima perbedaan satu sama lain secara individu, kemudian menerima perbedaan dari keluarga-keluarga besar gitu teman-teman semuanya. Tapi apapun itu teman-teman yang saat ini mempertimbangkan akan menikah, ayo betul-betul dipertimbangkan secara matang agar tidak kecewa di belakang gitu, agar pernikahan itu berjalan
dengan baik, agar harapan dan doanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu menjadi satu cita-cita yang tergapai bersama gitu teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman yang saat ini sudah menjalin pernikahan, semoga teman-teman semua diberikan kelanggengan dunia dan akhirat. Nah, selesai nih teman-teman cerita aku tentang pernikahan. Aku mohon doanya ya teman-teman, semoga ibu mertua aku diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan ibadah di tanah suci, dan diberikan kesehatan kembali ke Indonesia, kembali ke bersama kami keluarga dalam kondisi sehat walafiat gitu teman-teman. Sampai di sini dulu cerita aku ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.